Usai Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Hari Sudianto SIK MSc menggelar refleksi kinerja dan penanganan berbagai kasus dan peristiwa kriminal sepanjang tahun 2024 pekan lalu di Mako Polda Kalimantan Utara, sejumlah Kapolres di 5 kabupaten kota se-Kalimantan Utara ikut melakukan rilis kinerja dan program penanganan kasus sepanjang tahun 2024. Salah satu kesatuan wilayah Polres yang menggelar press release terkait kinerja dan penanganan berbagai kasus sepanjang tahun 2024 adalah Kapolres Nunukan. Bonifasius Rumbawas SIK dalam siaran persnya juga menggelar pemusnahan barang bukti penanganan kasus sabu dan pemusnahan senjata api rakitan jenis penabur yang disita dari tangan masyarakat. Dalam rilis Kapolres tahun 2024, Polres Nunukan sedikitnya berhasil menangani 370 kasus sepanjang tahun 2024. Salah satu kasus yang paling fenomenal adalah penanganan kasus sabu berikut penangkapan pelaku, pengedar, pemakai, dan jaringannya. Press release yang diikuti sejumlah wartawan berbagai media di Kabupaten Nunukan mengangkat tema bersama menjaga Harkantipmas di Kabupaten Nunukan serta menciptakan Kabupaten Nunukan yang aman dan kondusif. Kegiatan tersebut digelar di lapangan Apel Tribrata, Mako Polres Nunukan, Selasa 31 Desember 2024. Dalam press release, Kapolres Nunukan mempresentasikan seluruh data penanganan hingga penyelesaian kasus pada tahun 2024 termasuk pemusnahan barang bukti. AKBP Bonifasius Rumbawas SIK menjelaskan berbagai kasus yang ditangani diantaranya 415 kasus diungkapkan oleh Polres Nunukan dan sebanyak 370 telah diselesaikan dalam kurun waktu 2024. Berbagai kasus yang ditangani tersebut diantaranya kategori kasus konvensional yakni pencurian 117 kasus, penganiayaan 42 kasus, perlindungan anak 38 kasus, penggelapan 19 kasus, dan sejumlah kasus lainnya mencapai 59 perkara. Sedangkan kasus berstatus transnasional yang berhasil diungkap adalah kasus narkoba 107 perkara, TPPO 10 kasus, Undang-Undang PPMI 5 kasus, dan kasus terkait Undang-Undang Keimigrasian mencapai 9 perkara. Adapun kasus terkait pelanggaran kekayaan negara adalah kasus penyalahgunaan Undang-Undang Perindustrian 3 kasus, illegal mining 2 kasus, pelanggaran Undang-Undang Kehutanan 2 perkara, dan kasus korupsi sebanyak 1 perkara. Kapolres Bonifasius Rumbawas lebih dalam menjelaskan bahwa dari seluruh perkara narkoba yang berhasil ditangani terdapat barang bukti sebanyak 120.591,37 gram narkotika golongan 1 jenis sabu dan 757 butir pil ekstasi. Akibat kasus tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian sebanyak 12.949 juta rupiah lebih. Penyelesaian perkara yang mendominasi berbagai perkara terdapat pada Satuan Reskrim dari 114 perkara. Satu lainnya yang turut andil dalam penanganan kasus berat yakni Satuan Reskoba dengan 101 kasus bersama 89 penyelesaian perkara. Polair 5 kasus dengan 6 penyelesaian perkara, lantas 42 kasus dengan 39 penyelesaian. Sedangkan kepolisian sektor atau Polsek yang sukses menyelesaikan perkara yakni Polsek Nunukan dengan 73 kasus dan sukses menyelesaikan 62 perkara, KSKP 27 kasus dengan 25 penyelesaian perkara, Sebatik Barat 22 kasus dengan 19 penyelesaian perkara, Sebakti Timur 53 kasus dengan 49 kasus penyelesaian, Sebuku 18 kasus 17 penyelesaian, Lumbis 2 kasus dengan 2 penyelesaian, lantas Sembakung dan Krayan tanpa kasus perkara yang ditangani. Mungkin ini yang menjadi antisipasi kami juga dan himbauan kepada masyarakat. Tentunya mungkin karena ini adalah pesta rakyat akhir tahun, untuk walaupun menikmati malamnya tahun baru, dan tentunya bagi mereka yang mungkin menggunakan petasan, memang untuk petasan dalam ukuran 2 inci ke atas itu tidak boleh. Ya.
2 inci ke atas itu tidak boleh, termasuk dengan kadar beratnya kalau tidak salah itu 2-5 gram itu tidak boleh, karena daya eksplosifnya ledakan itu dapat mengakibatkan luka berat, itu yang tidak boleh. Dari berbagai perkara yang diungkap di titik lokasi perkara yang terjadi dominasi wilayah pemukiman dengan 154 kasus serta fasilitas publik sebanyak 108 kasus. Dalam kesempatan bersama digelar pula pemusnahan barang bukti sabu sekitar 10.825,88 gram dan sekitar 731 butir pil ekstasi, 7 senjata api rakitan milik warga yang berhasil diamankan. Mengakhiri press release, Kapolres menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada unsur Forkopimda dan seluruh personil yang membantu dalam penyelesaian berbagai kasus sepanjang tahun 2024. Kapolres Bonavius Rumbewas berharap sinergitas antara Forkopimda dan jajaran Polres Nunukan terus terjalin. Ucapan serupa juga disampaikan kepada kesatuan lain, yakni TNI dan lembaga masyarakat yang turut membantu tercapainya kondisi Kamtibmas di Kabupaten Nunukan. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, sejumlah personil jajaran Polres Nunukan mendapat penghargaan dan kenaikan pangkat dari Kapolres Nunukan atas kinerja positif dan prestasi yang telah ditorehkan selama kurun waktu 2024 belakangan ini. Dari Polres Nunukan, Kaltara TV, Carol Anam dan Anto Leo melaporkan.